Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini Minggu 17 Oktober 2021 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Petugas ibadah Minggu hari ini adalah pemberitaan firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Pastria Ekatara STH, liturgus Saudari Violina Violani Subanu, pembacaan Alkitab dan pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Ipanto Saputra. Pemusik, tim musik GKE DKI Jakarta. Pemberitahuan kepada seluruh jemaat GKE DKI Jakarta, ibadah keluarga tempat Ibu Christine Ekana pada hari Rabu 20 Oktober 2021 ditunda. Selanjutnya, diinformasikan kepada jemaat GKE DKI Jakarta dimanapun berada sehubungan dengan Hari Pemuda GKE tanggal 1 Agustus 2021 dan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. SPRP GKE DKI Jakarta mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyaksikan malam puji-pujian yaitu Harmony Symphony of Youth yang menampilkan persembahan pujian tari-tarian dan renungan firman. Harmony Symphony of Youth ditayangkan secara virtual melalui channel YouTube GKE DKI Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2021 pukul 7 malam. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Selengkapnya, warta jemaat dapat dibaca melalui pesan yang dikirim ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta dengan memberikan like, comment, and subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan beribadah bersama GKE DKI Jakarta bagi warga jemaat dimanapun berada. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kukasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita masih beribadah dalam suasana COVID-19. Tetaplah berada di rumah, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Kita percaya ibadah di rumah tidak mengurangi makna iman pengharapan percaya kita. Bahkan jemaat pun tetap bertumbuh bersama anggota keluarga. Subtema ibadah kita pada minggu ini adalah dalam Kristus ada kehidupan dan pengharapan. Kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita lebih dari yang kita tahu. Dia memiliki rencana yang indah bagi hidup kita. Bahkan kita pun bersyukur untuk semua hal yang sudah Allah berikan dan kebaikannya yang selalu penuh juga baru bagi hidup kita. Memberikan kita harapan yang terbaik setiap hari. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita kita dengan berdiri bersama. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat menyanyi, Engkau baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus.
kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah adalah sumber pengharapan kita, dan hanya pada Dialah tempat harapan bersandar kita yang terbaik. Mari kita taruh harapan kita kepada Allah, dan kita mau yakini dan percaya bahwa rencananya dalam hidup kita tidak pernah gagal dan dikecewakan, sebab masa depan kita ada di dalamnya. Kita nyanyikan bersama Harapanku. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang baik, Tuhan Maha Kudus. Engkaulah yang menciptakan kami dan seluruh isi bumi ini, yang menopang kami dalam segala hal, sehingga bersamamu kami dapat hidup dan memperbaharui segala sesuatu dalam kehidupan kami. Secara khusus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, karena Kau telah memberikan kami kesehatan yang baik bagi kami. Kesehatan yang Kau berikan mendatangkan sukacita mendalam bagi kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan boleh pelihara kami dengan sangat baik. Bapa kami yang baik, kami juga datang dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang lemah, yang berdosa ini memohon kepadamu. Kasihanilah kami ini ya Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa kami, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta berikanlah kami hikmat dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Berkatilah kami dan seluruh umat-Mu seluruh bumi ini. Kiranya doa kami ini menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah kami dalam setiap keberadaan hidup kami, mau menyerahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dengan perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin.
Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarkanlah Roh Kudus-Mu yang menerangkan bagi kami semuanya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Di bawah perikop permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini ialah hati-hati dengan ambisi, tekunlah melayani. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebanyakan orang pasti senang jika dihormati dan disegani, menjadi pemimpin dan orang terkemuka. Tetapi tidak banyak orang yang suka menjadi pelayan bagi orang lain. Orang lebih suka dilayani daripada melayani. Oleh karena itu, banyak orang berlomba-lomba menjadi orang yang terhormat dan memiliki jabatan dengan berbagai macam motif. Ada yang dengan motif yang baik untuk mensejahterakan orang lain, tapi banyak pula yang motifnya untuk kepentingan diri sendiri. Kitab Injil Markus memperlihatkan Yesus sebagai Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan manusia. Yesus adalah Tuhan yang memperhatikan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Dia adalah Tuhan yang memperdulikan umatnya. Tuhan Yesus datang untuk melayani sebagai hamba. Hal inilah yang dapat kita lihat dengan nyata dan menjadi penekanan dalam kitab Injil Markus ini. Sikap Tuhan Yesus yang giat melayani sebagai seorang hamba sangat jauh berbeda dari sikap manusia pada umumnya. Tanpa atribut apapun, seseorang sudah membanggakan diri, sombong dan bersikap arogan kepada sesama. Apalagi kalau ia mempunyai atribut seperti gelar perguruan tinggi atau menduduki suatu jabatan tertentu. Akibatnya, kita sering mendengar dan menyaksikan ada orang-orang yang tanpa malu berusaha dengan segala cara memperebutkan kedudukan dan kekuasaan, baik itu jabatan di perusahaan, di pemerintahan, maupun jabatan dalam pelayanan gerejawi. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak terluput dari sifat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum munculnya permintaan Yakobus dan Yohanes, ambisi untuk mendapatkan kedudukan sudah terlihat mulai dari Markus pasal 9 ayat 34. Para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ambisi ini menodai iman para murid dan mungkin juga terjadi pada banyak orang Kristen masa kini. Mungkin saja kita secara sadar maupun tidak juga memiliki ambisi ini dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan kita. Ambisi untuk menjadi yang terbesar, tapi kita melupakan hakikat pelayanan itu sendiri. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana tanggapan Yesus terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes ini dalam ayat 38. Yesus mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka minta, dan Yesus melanjutkan dengan membicarakan tentang cawan dan baptisan. Apa maksudnya? Tentu saja bukan tentang sakramen perjamuan kudus ataupun baptisan kudus, melainkan menunjukkan pada penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, jalan menuju kemuliaan adalah melalui penderitaan. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, maka harus rela menderita terlebih dahulu. Dan ini memang dialami oleh para murid ketika mereka telah menjadi rasul. Yakobus dan Yohanes juga mengalami penderitaan ini. Kematian Yakobus yang dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 2, di mana Herodes menyuruh membunuh Yakobus dengan pedang. Dan kisah pembuangan Yohanes ke Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9. Meskipun begitu, Yesus menegaskan bahwa
persoalan duduk di sebelah kiri dan kanannya tidak bisa ia jaminkan bagi mereka. Ayat ini sebenarnya mau berkata bahwa untuk tempat tertentu di sorga itu sudah ditetapkan sejak mulanya. Allah tidak bisa mengubah apa yang telah ia tetapkan. Allah merencanakan rencananya bukan untuk diubah-ubah, tetapi untuk dilaksanakan dengan penuh kesetiaan. Ambisi yang dimiliki para murid khususnya dalam hal ini, Yakobus dan Yohanes, adalah ambisi yang negatif. Karena motifnya adalah kepentingan diri sendiri, bukan demi kemuliaan Tuhan. Yakobus dan Yohanes mengejar kedudukan terhormat hanya untuk memuaskan keegoisan mereka saja. Dan ini juga dialami oleh murid yang lain dalam ayat yang ke-41. Dikatakan di sana bahwa mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes karena mereka juga sebenarnya memiliki ambisi yang sama yang mungkin juga kita miliki. Ambisi negatif ini dapat merusak keimanan kita dan juga orang lain. Jika kita lihat dalam nas yang sejajar, yaitu dalam Injil Matius pasal 20 ayat 20-28, ambisi negatif ini juga menyeret ibu dari Yakobus dan Yohanes terlibat dalam ambisi mereka. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang ambisius yang memanfaatkan orang lain demi kepentingan mereka sendiri dengan berbagai cara, bahkan cara yang negatif, dengan mengorbankan orang lain demi mewujudkan ambisi mereka. Ambisi negatif bukan saja merusak diri sendiri maupun juga orang lain, tetapi juga bisa merusak tubuh Kristus atau persekutuan dan pelayanan. Sebelumnya juga para murid telah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan di dalam nas hari ini, mereka juga marah terhadap Yakobus dan Yohanes. Jelas ini merusak persekutuan. Bisa kita bayangkan bagaimana jika dalam gereja, pendeta, penetua diakon, tim musik, multimedia, dan sebagainya berlomba-lomba untuk dihormati dan mendapat kedudukan dengan ambisi yang negatif, yaitu kepentingan diri sendiri. Yesus menegur para murid sekaligus menegur kita melalui firman-Nya saat ini. Para pengikut Kristus harusnya menjauhi ambisi negatif ini, karena hal ini tidak berlaku di dalam persekutuan atau di dalam gereja. Dalam gereja, orang harus berlomba-lomba untuk melayani satu dengan yang lain, saling merendahkan diri. Dalam nas ini dikatakan menjadi hamba atau pelayan. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam nas hari ini pun dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Manusia seringkali gagal mempedulikan sesamanya karena mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus selalu ada dan selalu siap sedia memperdulikan siapapun yang memerlukan perhatiannya. Kegagalan seseorang tidak memperdulikan sesamanya disebabkan gengsi pribadi atau sifat mementingkan diri sendiri yang dipacu oleh egoisme atau narsisisme. Orang seperti itu merasa tidak perlu memperhatikan orang lain. Ia berpikir bahwa dirinya sendiri cukup independen, tidak memerlukan bantuan orang lain. Kegagalan itu dapat terjadi juga karena perbedaan golongan dalam masyarakat, kelas dalam ekonomi, tingkat pendidikan, dan jabatan dalam pekerjaan atau organisasi. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai ambisi kita merusak diri, orang lain, bahkan persekutuan kita. Namun baiklah kita terus bertekun dan bersungguh-sungguh dalam melayani, menjadi hamba atau pelayan bagi sesama dalam kehidupan dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Seperti Yesus yang terus bekerja dan melayani tanpa menunda-nunda, Ia lakukan dengan segera dan pantang mundur.
Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kalau kita ingin dipakai Tuhan, jangan melihat kelemahan kita sebagai alasan untuk tidak bersaksi. Tuhan mengetahui siapa kita, namun yang Dia inginkan adalah tindakan kita. Mari kita melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi, agar namanya dipermuliakan di seluruh dunia. Kita angkat pujian kita menyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita bersama-sama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama tadi. Kiranya kami semakin sungguh untuk melayani Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berilah hikmat bagi para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan, agar mereka dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Bagi seluruh rakyat Indonesia, agar kami semua dapat menghargai semua keragaman yang ada di Indonesia, sehingga terjalin perdamaian di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik dalam hal kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi. Kiranya Tuhan memampukan semua orang untuk menghadapi pergumulan bersama ini dan juga untuk tetap berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penerapan PPKM yang sedang diberlakukan saat ini, serta sikap kami selaku masyarakat agar dapat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Bagi pengobatan pasien yang terpapar virus, ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan rumah sakit yang menampung pasien, serta kesehatan tenaga atau tim medis yang menangani. Juga
untuk upaya vaksinasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah supaya dapat segera diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Sertai juga ya Tuhan, proses pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program kegiatan pelayanan gereja, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort hingga jemaat di dalam masa pandemi ini. Mampukanlah ya Tuhan gerejamu untuk menjawab kebutuhan dan juga tantangan di dalam jemaat maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa untuk pembangunan Aula GKI DKI Jakarta yang pada saat ini sedang dilaksanakan, sertai pemborong, pengawas, tukang dan semua orang yang ambil bagian dalam setiap proses agar berjalan dengan lancar, dan pada saatnya nanti kami akan menggunakannya untuk memperkuat persekutuan di dalam Tuhan dan untuk melayani sesama. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang memberi diri untuk melayani, pendeta, penetua diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, multimedia dan produksi, serta semua orang yang memiliki hati yang melayani. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tetap melayani dengan setia. Kami berdoa juga bagi jemaat GKI DKI Jakarta yang pada saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, melalui para medis mereka boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera, serta hikmat dari Allah ditambahkan kepada mereka, sehingga mereka boleh memaknai kehidupan, mengisinya dengan melakukan hal-hal yang berguna dan juga membawa berkat. Kami berdoa bagi setiap anggota jemaat, anak-anak di dalam tumbuh kembangnya, kaum muda di dalam masa pencarian jati diri, di dalam persekutuan, pendidikan, pergaulan, pekerjaan, maupun pencarian pasangan hidup. Kiranya Tuhan menuntun dan menyertai mereka senantiasa. Bagi kaum ibu dan bapak di dalam kehidupan rumah tangga, pelayanan dan karir, dengan penuh kesetiaan dan pengabdian, kiranya dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi kami kaum muda. Bagi orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah, kiranya mereka diberikan kesehatan dan lingkupi mereka dengan sukacita di dalam Tuhan, bersama dengan keluarga mereka yang terkasih. Inilah doa kami ya Tuhan, sertai kami sebagai umat-Mu di dalam setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Tuntunlah kami dalam menjalani hari-hari di dalam minggu ini, agar kami mengisi hari-hari kami dengan bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami ucapkan pada saat ini bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Bagi jemaat yang punya kerinduan dan ingin mendukung pelayanan jemaat GKI DKI Jakarta, dapat mengirimkan persembahannya melalui nomor rekening jemaat GKI DKI Jakarta, atau dapat men-scan barcode yang muncul pada layar Anda. Adapun nas pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat pada Lukas pasal yang ke-6 ayat yang 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami beroleh selamat dan beroleh kehidupan. Karena berkat Tuhan kami memperoleh berkat kehidupan itu. Tolonglah kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita.
Berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita diiringi dengan menyanyi PKJ nomor 264, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Apalah arti ibadahmu? Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Berbahagialah kita yang diutusnya pergi, melayani, mengajari, dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan datang kepadanya, karena Dia sudah menyediakan upah besar bagi kita. Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita dalam pengutusan kita. Jemaat, kita menyanyi dari PKJ 183, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 Ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Mari terus dukung pelayanan GKE DKI Jakarta dengan klik tombol subscribe channel YouTube GKE DKI Jakarta. Jangan lupa berikan like dan komentar di bawah kolom yang tersedia. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.